Itu ya Mbak siapa Krisnaya Pertiwi. Kemudian siapa lagi ini? Ada lagi pertanyaan? Ini apa ada pilihan gambar animasi lain selain yang ada di Elemen? Animasi lain selain ada di Elemen? Nggak ada, Elemen. Kak. Adanya di Elemen semua kalau animasi. Ya, kalau animasi yang bergerak di Elemen, di stiker itu terutama. Iya, betul. Nanti itu bisa dicari ya, teman-teman dengan keyword yang teman-teman Nah, inginkan. keywordnya bisa di Masyam itu. Ada di postingannya, dicari. Iya, sip. Lanjut. Kemudian cara buat template IG feed yang nyambung. Oh, kalau nyambung ini teman-teman bisa pakai desainnya ya, misal gini. Misal reset screen. Misalkan saya membuat untuk yang apa ya? Yang ini wes. Kayak di postingan Instagram saya. Bentar. Mantap juga nih handphonenya Mas Neri. Kelihatan ya Mas ya? Punya saya Waduh. nggak kuat, kalau punya saya emang nggak kuat. Kayak gitu. Ini, wah ini ada yang Kayaknya masuk lagi. HP Mas Neri cuma Canva aja nih Mas yang diinstal. Enggak, banyak. Ini Oh, postingan saya yang kirain Mas untuk Neri. banyak saya yang misalnya. Ntar saya kasih lihat ya. Nah, sayangnya pas apa ya? Pas nggak cocok di anunya. Nah, ini saya desain biasa, teman-teman. Pakai ukuran square atau pakai yang berapa ya? 3/5 kalau nggak salah yang bisa di crop yang panjang itu. Kalau 4/5 itu ada yang kepotong pinggirnya. Pakai panorama Jadi crop saya ya, Pak, Mas? ya pakai panorama crop bisa, tapi kalau yang dimaksud nyambungnya kalau nyambung yang di feed kan tadi, bukan yang di Iya. slide kan. Kalau di feed pakai 9 square itu, main Oh, iya. square itu. Main square. Yang biru itu warna aplikasinya. Nah, Saya punya ini, saya tunjukkan ya. oke, mantep langsung nih. Ini ya, yang Oke, 9 square ini. Yang ini teman-teman, ini siap. sudah ada ukurannya. Nah, kita tinggal masukkan desain kita tadi. Nah, ini ada ukurannya ya. Di sini ada ukurannya. Aduh, di sini ada ukurannya. Nah, gitulah. Kalau yang slide itu kayak punya caranya Mas Syam tadi ya. Kita pakai aplikasi Panorama Crop. Iya, benar. Kalau yang di komputer atau yang di laptop, di PC itu pakainya yang Pine Tools ya, teman-teman. Itu Ya, betul. itu di web, itu di versi web. Jadi buka aja di browser, di Google Chrome atau di iOS. Kalau di iOS itu di Safari, di Mozilla Firefox itu buka aja langsung Pine Tools. Pine Tools split image. Nanti tinggal di-upload, terus horizontal, pilih berapa slide seperti itu. Nah, ya itu kalau di PC, kalau di mobile kita pakai Panorama Crop. Bisa di-download di Play Store. Dan Nah, ini ukurannya cuma 2, teman-teman. Ukurannya square dan portrait aja. mantap Untuk banget. ukurannya kita pilih di sini. Ini kan square ya. Square ini bisa kita jadikan berapa potongan gitu. Nah, semakin kecil semakin banyak potongannya. Ini potongannya ya, jumlah potongannya 7, 8, 9 sampai 10 maksimal. Nah, kalau untuk yang portrait kita tinggal maksimalkan ininya aja 4/5 kan di situ tulisannya. Nah, Oh kita iya. kayak gini. Nah, itu sudah otomatis. Jadi tinggal teman-teman main kalau di apa ya, di Canva-nya tadi itu tinggal ngatur ukurannya. Dikalikan aja, pakai kelipatan aja. Misalkan teman-teman mau membuat halaman berapa halaman? 4 ya, 4 dengan ukuran potret. Berarti 4 kali 4 itu berapa? 16 misalkan. Ya kalau di mobile sih saya sarankan cuma 3 halaman ya teman-teman, yang biar enak kita ngeditnya itu enggak apa ya, kalau istilahnya keterbacaannya atau kita melihatnya itu enggak nanti zoom out, zoom in.
Kalau mau yang panjang kayak tadi ya di PC aja. Tapi Benar. kalau di sini di mobile saya sarankan cuma 3 aja. Jadi kita pilih dimensi khusus, lebarnya kan 4 ya, 4/5 kalau potret ya. Nah itu kita kalikan aja. Misalkan 3 halaman, 4 kali 3, 12 kali 5. Saya pakai sentimeter aja biar enak. Kalau pixel terlalu besar anunya. Terlalu besar biasanya mainnya Terlalu pixel. besar. Pixel kan 1080 ya Bisa. teman-teman mungkin buat di Iya. notes. Kalau Iya. di Itu kali kan. Nah, kalau Kali sa- 1080 nih. kalau saya di PC, jadi teman-teman mungkin yang mau nyoba Canva Web atau Canva PC itu saya juga pun nggak bisa langsung 10-10-nya bikin slide 10 terus langsung jadi 10 satu kanvas, enggak, karena ya itu dia tadi benar kata Mas Neri, pusing juga. Jadi saya bikinnya 55 teman-teman, jadi 55 1080 kali 5 itu 5400. Nah, itu 5400 buat lebarnya, tingginya tetap 1080 gitu teman-teman. Kalau mau 1080, kalau mau lebih lebar itu 1350 ya, Mas. Kalau nggak salah. Iya kayaknya segituan Mas. Nah ini kan sudah kayak gini ya. Nanti teman-teman itu kalau enak ya kalau main gini, nah itu biasanya saya pakai ini itu cuma buat ambil gambarnya aja. Jadi saya ngaturnya di aplikasi, Canva aplikasi. Jadinya kalau di apa ya? Nanti kalau setelah itu kita ekspor, saya kasih contoh ya biar nanti teman-teman bisa mempraktekkan. Kita unduh dulu. Nah, kalau di Canva web mobile ini kalau kita bisanya ngunduhnya itu cuma 1 halaman ya. Kalau satu halaman meskipun kita sudah buat lebih dari 1 halaman. Biasanya cuma 1 halaman. Nanti kalau kita unduh semua halaman itu nantinya filenya itu akan zip ya, bentuknya Iya, zip. zip jadi zip. Harus di ekstrak dulu. ekstrak dulu. Iya, Nah, benar. kita sudah save ya. Kita buka panorama tadi. Gila, mahal Biasanya banget nih gini. ilmunya nih Mas Neri nih. Unduhan, dimasuk di unduhan. Nah, kita mau 3 halaman ya tadi. Yang ukuran 4/5. Nah, ini tinggal di drop gini biar nah, biar apa? Kan tadi kan kayak masih keluar ya. Soalnya ukuran asli. Kita kecilkan gini. Nah, sudah sesuai, kita centang. Nah, ini di sini sudah kelihatan, teman-teman. Nah, kita save. Nah, saya biasanya kalau memasukkan itu di Canva aplikasi. Soalnya kalau di Canva sini memasukkan gambar itu harus mengunggah. Kita harus mengunggah dulu gambar kita dari galeri kita. Nah, itu agak lama. Kalau mengunggah kan kayak gini misalkan ya. Oh, itu sudah terunggah. Yang belum diunggah unggah gambar atau foto. Nah, ini. Contoh perangkat file yang tadi kita panorama crop. Nah, ini kita harus menunggu untuk mengunggah dulu. Jadi agak lama kalau di web. Ya sama seperti di PC. Di PC itu harus mengunggah gambar dulu sebelum gambar dari file kita kalau misalkan kita punya file. Mas Neri, nanya Mas Neri. Ya. Itu kenapa kita harus save image dulu Mas Neri? Kenapa nggak langsung aja? Gimana Mas? Kan tadi kita ke Canva Web, terus kenapa kita save image dulu dari Canva Web, terus lalu ke Canva aplikasi kita unggah gitu. Kenapa nggak langsung aja gitu maksudnya? Oh, langsung di Canva aplikasinya ya Mas ya? Iya, itu mungkin bisa sih, tapi ini Mas, kalau menurutku ya, misalkan kita nyari gambarnya smoke gitu ya, smoke asap gitu. Iya. Di web sama di aplikasi itu lebih lengkapan di web. Oh iya. Gitu loh. Iya enggak sih? Oke, benar. Iya kan?
Oke, Nah, mungkin makanya saya menyarankan kalau teman-teman gambarnya di ini aja, di web aja, soalnya lebih lengkap gitu. benar. Elemen juga kayak gitu. Iya, benar-benar setuju. Nah, Nah, itu insight baru buat teman-teman mungkin ya. Jadi kita cari gambarnya di Canva web, lalu kita save, terus kita buka di aplikasi. Karena pengalaman saya juga nyari flower di web sama flower di handphone itu beda, beda hasilnya. beda pasti. Benar, Keluarnya benar, Iya. beda, Mas. benar, Nah, benar. kita masuk ke sini ya. Tadi kita masukkan Bedanya di mana, Bang? Hasil pencariannya, Mas. hasil pencariannya, Mas. Heeh, jadi Mas Apri. apa kayak kayak macam ngaco ya. Kayak misalnya Ya. kita nyari flower itu gambarnya yang di PC tuh flower ada yang kuning, ada yang merah, ada yang biru. Nah, terus kalau misalkan kita cari flower di mobile itu nanti hasilnya kayak cuman flower tangkainya aja atau flower lagi ada di gelas. Jadi ya bener beda. Kita nggak bisa bilang mana yang bagus sih sebenarnya gitu. Cuman kalau untuk lengkap atau tidak itu Canva yang versi web yang lebih lengkap lah. Ya, betul itu. Nah, ini teman-teman tadi tinggal masukkan aja ya potongan-potongannya. Nah, kita klik ini. Nah, kalau enaknya di aplikasi itu kita masukkan gambar tinggal klik-klik aja. Nggak harus nunggu unggahan gitu. Oh, Nah, benar. maksudnya gitu. Ya, Oh, iya iya betul jadi betul. sistemnya kalau di Mas Neri itu gambarnya dipotong dulu, baru kita Nah, masukin betul. Nah, itu satu-satu. enak itu. Tinggal. Heeh. Jadi untuk Nah, nambahkan ilustrasi, teman-teman heeh, bisa tambahkan di mungkin di web. Kalau mau di balik ke web. web yang lebih lengkap, Bener, silakan. Kalau mau pakai yang aplikasi ya silakan kayak gitu. silahkan. Tapi Itu sih. trik dari Mas Neri adalah itu dia yang kita belum tahu. Dipotong dulu gambarnya ternyata baru tinggal kita pasangkan lah ya Iya, kanvas-kanvasnya itulah istilahnya, seperti Mas. itu. Mungkin menjawab ya Kak ya. Mas Ya, Apri bisa on mic? Bagaimana? Mas Apri Joel, mungkin kita Mas Radinal, Mas Neri mohon izin, mungkin Mas Apri bisa bantuin jawab pertanyaan ya, biar kita bisa fokus buat ngejawab aja. Mas, tadi nama aplikasinya apa Mas ya? Yang buat ngepotong gambar Panorama Crop. Panorama Crop. panorama. Ya. Yang di mobile. Enggak, yang untuk PC, untuk PC. Oh, PC itu Mas Syam. PC Pine Tools. Pine Tools. Saya share Di screen. website Mbak, di website. Saya share screen ya. Nah, itu. Oke. Mas Apri Joel. Wah, ini terus bertambah, Mas. Siap. Yang masuk. Ya, Mas Neri, Mas sama Mas Radinal nanti mohon izin Mas Apri Joel yang membacakan pertanyaan kali ya, biar lebih enak. Siap. Oke. Jadi Mas, ya teman-teman buat yang belum kenal Mas Apri Joel ini Instagramnya di Maksimalin diri. Maksimalin diri, mantap. Oke, Ibu. Oke, Ibu. Nah, jadi ini adalah web untuk memotongnya, Ibu. Kalau misalkan kita pakai PC, teman-teman. Jadi di Pine Tools Split Image. Nah, Pine Tools ini ada banyak, Ibu, fiturnya. Jadi kita langsung cari Pine Tools Split Image. Nanti tinggal dimasukkan ke sini nih, Bapak Ibu. Bapak Ibu teman-teman. Sorry, habis ngisi BPJS jadi Bapak Ibu terus. Iya, Mas. Teman-teman aja, kakak-kakak semua. Nah, ini saya ambil satu ya di postingan yang hari ini nih, postingan yang teman-teman lihat di konten saya. Ini awalnya masih kayak gini. Terus kita mau potongnya kemana sih? Kita kan mau potongnya horizontal ya, ke kanan, ke samping. Kita terus rubah, ditanya hasilnya mau JPEG atau PNG atau yang lain. Saya saranin PNG aja. Karena hasilnya bagus, memorinya juga tidak terlalu banyak. Terus mau dipotong berapa banyak? Tadi kan kita udah kalikan 5 ya, 1080 tingginya, 5400 itu ke samping. Karena 1080 kali 5 itu 5400. Jadi kita isi di sini 5 blok. 5 blok, kemudian ini kita langsung split image aja di sini. Nah, di sini udah ada 1, 2, 3, 4, 5, tinggal di-download aja satu-satu. Download satu-satu, udah nanti kita selesai. Ya udah kita tinggal update gitu, teman-teman. Upload di Instagramnya dari webnya bisa ya Mas? Dari PC? Upload Instagram. Iya. Kalau upload Instagram ada 2 cara, Ibu. Kalau saya pribadi, waduh ini masuk ke DM.
Bahaya nih. Dapur. Ayo loh. Oke. Oke, buat di Instagram saya belum bisa ya Bapak Ibu waktu itu soalnya astagfirullahaladzim Bapak Ibu lagi. Teman-teman eh, waktu itu Mas Neri pernah sharing ya kan, inspek ya. Di inspek terus kemudian Inspek, pindah ke sini. kemudian itu. Nah, Nah, saya belum nemu ini yang logo di sininya, Di Mas. refresh, di refresh dulu Mas Syam, di refresh. Di itu Mas refresh ya. Dinal. Heeh. Refresh. Di Reload. refresh Iya, ininya reload Mas. dulu. Oh, ininya. Reload webnya ya, webnya Ini yang kan? di reload. Tinggal ke Bukan. home Mas, ke menu Nah home. itu lah. Terus Coba ke home dulu Mas. ke home. Beranda, maaf beranda Mas Syam. Beranda. Coba ke Nah, itu beranda. Mas Dinal kayaknya pernah iya, bisa. bahas juga gitu. Ini bisa nih. Bisa kan? Tuh, tinggal upload Tapi ini ya. Tapi nggak bisa PNG Mas. Nggak bisa PNG ya? Iya, harus JPG. aja ya. Oke. Iya. Berarti itu note-nya ya teman-teman, berarti nggak bisa PNG, harus JPG. Ini cara pertama cara yang Mas Neri share. Kalau cara saya yaitu pakai Creator Studio. Jadi Bapak Ibu tahu ya Creator Studio. Kayaknya kalau di website di punya saya ini suka nge-lag Creator Studionya Bapak Ibu. Teman-teman maksudnya. Astagfirullah. Mungkin pakai Creator Studio saya aja Mas Syam. Oh iya, punya Mas ini aja, Mas Radinal aja ya. Oke, saya coba presentasiin ya. Ya. Oke, udah saya udah stop screen. Udah. Jadi gini Mbak, kalau yang Creator Studio, ntar saya share. Mungkin mohon izin Mas Radinal sama Mas Neri, kita kayaknya jawabnya langsung cepet-cepet aja ya. Takutnya teman-teman banyak yang tanya belum kejawab nanti. Iya betul Mas. Betul. Sama Mas Aprijol coba dikondisikan Mas kalau ada yang nanya lagi ya. Udah muncul ya? Siap. Udah muncul. Ini tampilan untuk menu home di Creator Studio Mbak. Nah kalau misalnya baru pertama kali login, saran saya jangan login di Instagram, pakai yang Facebooknya supaya langsung terhubung ke semua akun Facebook dan Instagram yang ditautkan. Kalau misalnya Mbaknya mau satu akun Instagram saja, bisa di loginnya satu ini aja, di logo yang Instagram saja. Nanti kalau mau buat postingannya, diklik di sini Mbak, dibuat postingan, terus pilih beranda Instagram atau Instagram TV untuk video. Nah, kalau untuk beranda Instagram, Mbaknya tinggal pilih. Terus, kan ini saya ada 3 akun Mbak, ada 3 akun. Nah, misalnya Mbaknya mau masukkan yang akun personal, nah Mbaknya nanti tinggal tulis di untuk ininya ya, untuk captionnya di sini, untuk postingan, caption. Nah, untuk lokasinya, misalnya Mbaknya mau tambahin lokasi kota mana atau daerah mana, terus untuk tambahkan konten, Mbaknya bisa pilih dari sini. Nah, kalau misalnya udah tertaut ke Facebook, bisa pilih dari halaman Facebook. Kalau Mbaknya mau dari unggahan file laptop, nanti Mbaknya tinggal pilih aja yang ini, unggahan file. Nah, misalnya ini saya pilih unggahan file ya Mbak, nanti muncul kayak gini, masuk ke ini ya, explore-nya dari laptop Mbaknya. Nah, kalau misalnya mau otomatis tersambung ke Facebook, misalnya ditautkan ya akun Instagramnya udah, tapi syaratnya harus akun Instagram bisnis untuk bisa ditautkan ke akun Facebook, halaman Facebook. Jadi Mbak nanti tinggal centang kalau udah diisi ini semua. Terus enaknya juga kalau di Creator Studio nanti bisa diatur jadwalnya, bisa diterbitkan langsung atau dijadwalin misalnya besok atau lusa kayak gitu Mbak. Oke, mungkin ini saja Mbak. Ada lagi kalau ini ada yang kurang di ini? Ya, insya Allah sudah jelas Mas ya. Soalnya udah selama jelas. ini saya kalau udah bikin dari laptop itu dikirim ke ini dulu, ke HP dulu untuk diupload gitu.
Ya, alhamdulillah ini sudah dapat ilmunya malam ini. Terima kasih banget. Oh iya ya, Sama-sama sama-sama Ibu, Mbak. Kak, semua. Mas Apri gimana kondisi kan? Ada pertanyaan lagi? Oke, yang ini udah belum tadi ya. Dari Mbak Ririn itu sudah terjawab atau belum? Aku pernah pakai aplikasi Canva di Android. Oke. Kalau di save hasilnya nggak sama dengan yang udah didesain. Ada yang gesernya atau fontnya nggak sama. Itu faktor apa ya? Anyway sama dengan saya. Saya selalu nih, tadi aja masih lagi. Nah, Mas Neri Hilang langsung daftar sikat Mas Canva. Neri. Mas Oke. Neri nih. Itu permasalahan apa ya? Permasalahan sejak saya pertama kali desain di Canva kalau di mobile itu. Sama Emang saya kayak juga. gitu sih. Emang kayak gitu. Kadang itu ngebug ya. HP kita itu banyak aplikasi yang kita unduh kayak gitu. Terus RAM kita berapa gitu. Itu yang penting juga. Soalnya setelah saya ganti HP ini ya dengan RAM 3 gitu, itu sudah nggak geser-geser lagi di mobile. Dan teman-teman bisa cek sendiri postingan carousel saya di Instagram saya itu pakai mobile semua. Nggak ada yang pakai PC. PC mungkin saya pakainya buat lomba, mungkin buat lomba poster dan sebagainya kayak gitu. Itu Tapi sih. RAM saya 17 GB, Mas. Itu RAM, Aja kayak gitu. Wah, RAM Itu apa bukan itu? RAM. Itu ROM itu, bukan RAM. Laptop saya kalah laptop saya. Nah, itu sih. mereknya apa Mas HP-nya? Berarti memang itu masalah kepenuhan ya. Iya, Masalah betul, RAM-nya Mas. ini ya. Benar. Harus hapus aplikasi atau video yang nggak kepake kali ya. Betul. Terutama Oke. ini yang support juga ini, Mas. Eksternal, memang eksternal kita harus support juga minimal. Kalau saya pakainya 30 yang 32 itu Saya giga. aja 120 GB. Wah, Wah, Komputer, Mas. Apri itu komputer. itu sudah hard disk itu. Lanjut Ya Bang itu Apri. sih. Oke, Lanjut, Mas. sorry, itu cuman intermezzo biar yang lain nggak tegang. Oke, Biar nggak konten tegang. bosku. Ois. Kak, boleh tanya, ini meneruskan dari permasalahan teman. Jadi sinyal lancar tapi desainnya tidak bisa ke save dan di riwayat hilang. Itu kenapa? Apakah mungkin mirip kali kayak yang barusan ya? Ngebugs juga. Mas Neri. ngebug sekali ya. Sinyal Iya, hilang. Mas Sinyal Dina hilang, juga Sinyal. pernah. terus Oh, iya. riwayatnya jadi hilang gitu. Iya, Nggak bisa pasti. di save. Bener, Oh, pasti. ya, makanya yang aman itu teman-teman. Kita itu kalau saya sekarang ya itu desainnya pakai yang web, Canva mobile web. Itu soalnya save otomatis kayak di PC. Mas Sam juga tahulah pasti. Iya, Langsung save otomatis kalau di langsung PC save itu. otomatis. Nah, itu sih Oke. enaknya kalau Oke, Kak, aku punya pertanyaan ini nih. Ini mungkin beberapa juga ngalamin ya. Kenapa ya saya ini kan sudah premium, sudah pro, tapi tampilannya masih seperti tampilan yang lama, nggak ada musik gitu, cuma ada video doang. Fitur-fiturnya juga masih kayak lama, masih musik mau dimasukin nggak bisa, cuma video doang. aplikasi. Itu Coba apakah harus masuk ke web? saya bantu jawab aplikasi ya. Iya, Mas. Mas Ridwan. Mas Dina, yuk, monggo. Jadi misalnya kalau ada yang bermasalah ya kayak gitu, fiturnya nggak update atau nggak lengkap, itu biasanya info dari Mas Arifin ya. Kemarin saya sempat sharing-sharing juga. Beliau juga content creator di Instagram. Katanya misalnya kalau teman-teman baru mau daftar Canva, usahakan jangan yang di mobile. Jangan daftar Canva di mobile, tapi di PC. Jadi misalnya teman-teman ada yang mau daftar Canva, usahakan lewat Canva web di PC. Karena itu kalau lewat Canva web di PC, fiturnya langsung yang terupdate. Langsung yang terupdate dan yang lengkap fiturnya. Nah, misalnya kalau teman-teman daftar di mobile, itu untung-untungan juga. Kadang ada yang update, kadang masih dapat yang versi lama. Mungkin kebetulan yang nanya ini daftarnya di mobile dan kebetulan juga dapat random yang versi lama. Jadi nggak lengkap fiturnya. Gitu, Mas Apri. Oh, I see. Oke, ada lagi Mas Apri? Oke, ada nih, mau jawab nggak kira-kira gimana cara buat video pakai Canva? Karena kan kita udah tahu pasti nggak bisa ya. Nggak bisa, Kak. Itu kita cuman bisa, ya kita edit-edit,
yang video kita taruh di kanvas, terus kemudian kita cuma tambahin teks gitu, jadi kita nggak bisa ya. Oke, ini ada pertanyaan simpel lagi dari Mbak Dini, dari Mbak Nur Isnaini Aningsi. Cara bikin. Maaf yang barusan. Jadi kalau misal foto-foto dijadiin satu gitu bisa jadi video di Canva. Oh, bisa banget kalau itu, bisa banget. Bisa. Saya Nah, izin itu gimana itu? saya izin share screen ya. Share aja, Mas. Oke. Share screen. Ini udah di Canva ya? Halo teman-teman. Halo, hai. Udah ya? Udah di Canva ya? Udah Mas. Oke. Udah Mas. Nah, kita buka yang di sini dulu. Kita ambil aja lah salah satu ya. Terus kemudian kita masukkan foto. Ini saya coba ambil foto yang ada di Canva aja ya, karena nanti mungkin teman-teman bisa upload fotonya sendiri. Jadi caranya tetap sama, kita tambahin kanvas lagi. Kalau mau pergantian atau misalkan mau transisi foto lain itu di kanvas yang berbeda, jangan disatuin kanvasnya. Seperti itu. Udah ada 3 foto lumayan. Kemudian kita klik nih ya, kita klik kanvasnya dulu, kita pilih. Nah, oh ya, berarti penjelasannya gini, jangan dijadikan full background ya, teman-teman. Kita jadikannya, misalkan yang ini. Kita sisahkan sedikit, karena kalau jadi full background, si Canva menilainya itu jadinya foto. Nah, oke, kalau ini masih bisa. Ini kita tinggal pilih aja transisinya. Misalkan seperti ini. Terus yang ini tadi saya ganti dulu. Kita sisahkan sedikit. Yang ini juga. Kita sisahkan sedikit. Ini bisa juga diaplikasikan dengan video ya, teman-teman. Oke. Kita pilih kanvasnya. Kita pilih animasinya, mau yang mana misalkan. Nah, kalau misalkan kita terasa yang kayak gini aja udah cukup, terus kita misalkan neon atau pop, kita terapkan ke semua slide, terus kemudian kita save di. Bentar, Mas. Ya. Animasinya tadi ngambilnya di mana tuh? Apa? Toolsnya. Toolsnya di mana? Tools. Kecepatan. Oh, animate-nya. Iya. Animate-nya itu ngambilnya di kita klik kanvasnya. Klik kanvasnya. Oke. Jadi jangan klik gambarnya ya. Karena kalau klik gambarnya agak susah. Nah, kita klik kanvasnya. Ini di sini ada animasi. Kalau misalkan di mobile itu animasi ya. Kalau misalkan di sini langsung ke transisinya. Terus nanti dipilih di sini. Tuh, mau yang mana? Mas, maaf Mas, itu Pro ya? Iya, yang ini Pro. Kalau yang kan tapi Bapak Ibu, teman-teman bisa. Masa masih ke bawah saya. 2 jam share BPJS. Nah, ini kalau Canva free ini ada 6. 6 yang free ya. 6. Nah, yang 5 ini adalah Canva Pro. Tapi kita contohin yang Canva free. Ini free nih, yang bisa. Free aja. Free. Dan misalkan gantinya transisinya terapkan ke semua. Artinya semua slide akan begini. Kalau misalkan teman-teman itu nggak mau semua slide seperti ini, kita di sini kita unchecklist terus kita rubah. Jadi nanti akan akan beda-beda. Ini kita beda jadi ini. Nah, kemudian kita play sini. Nah, kita bisa lihat ini misalkan ganti. Jadi kalau bisa mau mengucapkan selamat ulang tahun atau selamat hari raya, selamat Natal, selamat Idul Fitri itu bisa banget pakai ini. Save-nya jangan lupa teman-teman. Save-nya itu kita as MP3. MP4, sorry. As MP4 ya. Kalau di save-nya PNG atau JPEG nanti jadinya gambar. Kita jadinya MP4 aja terus unduh. Nanti
akan terunduh otomatis secara keseluruhan seperti itu. Dan kalau saran saya nggak usah banyak-banyak ya, karena kalau semakin banyak proses save-nya juga akan semakin lama. Nanti takutnya ketika proses save di tengah-tengah terus internetnya lagi down, nanti jadi gagal malah nggak ke-save. Seperti itu. Oke, semoga menjawab ya kakak. Iya, iya. Maaf, satu lagi. Oh iya boleh kak. Kalau video diedit di dalam Canva, jadi video sudah jadi diedit di dalam Canva itu bisa nggak? Di editnya diapain tuh Bu? Kak maksudnya? Misal ditambahin tulisan gitu, Oh ditambahin tulisan bisa. Oke. atau nge-crop. Oh nge-crop bisa juga. Contohnya kita ambil video dari Canva ya. Nih video dari Canva, ini gratis nih. Ini gratis. Banyak jadi itu Mas. banyak yang gratis. Iya banyak banget. Jadi nanti takutnya ini pakai Canva Pro jangan-jangan nggak bisa Canva free. Ini tenang aja. Bisa banget, Bisa banyak. bisa. Tapi memang yang ya kalau menurut saya sih kurang bagus sih. Maksudnya gini-gini aja pemandangan gitu. Iya. Terus kita tambahin teks nih. Ini kan jembatan, kita tambahin teks di sini. Kita tambahin teks, misalkan happy Monday, misalkan. Nah ya teks itu terserah teman-teman lah seperti itu. Terus kemudian nanti kalau mau nge-crop gimana? Nge-crop di sini ada gambar gunting. Di mobile juga ada ya, sama ya Mas Neri ya, gambar gunting seperti ini. Sama. Yang Nah, web tapi yang aplikasi nggak ada. Oh iya, yang aplikasi nggak ada. Oke, ini. Nah ini tinggal ditarik aja. Ini kan total ada 15 detik kalau nggak salah. Nah terus kita crop aja mau sedurasinya selama apa. Untuk satu kanvas ini ya teman-teman. Satu kanvas ini 5 detik. Oke. Terus kita pindah lagi. Misalkan di sini kita cari lagi yang ini. Kita crop lagi di sini juga 5 detik misalkan. Atau 2 detik lah. Ini contoh aja. Udah, terus kita play. Kita coba play. Nah, kita coba play. Hasilnya akan seperti ini. Teman-teman semua. Mungkin menjawab ya, Kak? Terjawab lah itu. Oke, Terjawab. thank you. Iya, Terima kasih banyak. Lanjut Mas Apri. Lanjut Mas Apri. Oke, bareng ya. Maaf tambahan dikit. Mungkin beberapa ada yang nanya karena tadi saya lihat ada pertanyaan juga tentang bisa edit video nggak. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin video, editnya memang mesti ke KineMaster. Kalau ini kan kita bahas Canva ya. Mantap benar. Oke, lanjut. Boleh. Ada 3 pertanyaan yang mirip. Mungkin saya satuin aja. Oke, boleh. Kak, tutorial dong buat carousel versi mobile-nya. Versi mobile. Tadi Apakah sudah Mas terjawab Neri nih, tadi? Mas Neri. Tadi kan sudah kalau nggak salah ya Mas Neri. Sudah. Saya tunjukkan Sudah ya? tadi. Sudah Tinggal awal-awal. di web aja teman-teman, di web Canva web mobile itu ada marginnya. Jadi teman-teman juga ada garis yang otomatis show margin ya Mas ya. Istilahnya itu bisa kita langsung bisa meluruskan antara objek satu dan lainnya. Itu bisa kok yang di Canva web mobile. Show rules, Mas. Ya, show rules. Garis yang sudah tampil sendiri tuh namanya. Oke, lanjut Mas Apri. Next saja. Cara beli Canva Pro gimana? Nah, Mas Dinal atau Mas Neri? Mas Dinal aja. Mas Dinal aja, ya. Saya nggak berpengalaman kalau masalah itu. Kalau seandainya ada yang mau share gratis juga boleh. Jadi nggak ada. Konten bosku ada nggak konten bosku? Mas Satrio. Konten bosku, ayo Mas Satrio. Nggak ada yang jawab ya. Mas Radinal kan waktu itu pernah beli. Silakan Mas Dinal. Jadi Mas tadi keputus ininya. Beli ini Mas, beli Canva Pro, langganan Canva Pro. Gimana caranya kalau jadi yang tadi di pertanyaannya gimana caranya? Tadi ada pertanyaannya gimana cara beli Canva Premium atau Pro di mobile? Di mobile soalnya Mas. Oh kalau di mobile langsung aja di situ di logo saya nggak bisa sampilin ini sih share screen di HP. Oh ya udah. Itu kalau di mobile ini Mas Mbak langsung aja ada logo ya? mahkota kalau di ini di PC Mas Sam ya? Iya.
Kalau ya di mobile mirip-mirip sih, tapi memang harganya lebih murah di mobile, teman-teman. Iya, lebih murah di mobile. Nah, kalau beli di Kalau di mobile mobile, bisa dipakai untuk Canva PC juga gitu. Nggak tahu kenapa settingannya mungkin berbeda. Jadi kalau beli yang di Canva mobile itu harganya lebih murah, tapi bisa dipakai buat mobile dan PC. Seperti itu. iya. Yang penting tautin di ini, tautin di Gmail-nya. Misalnya di mobilnya pakai Gmail yang sama dengan yang di PC-nya. Bener. Ya Mm. pakai pulsa Telkomsel bisa, pakai Dana juga bisa. Mas Satrio konten bosku mungkin kalau ada di sini itu pakai Dana, ngajarin saya pakai Dana seperti itu. Mm. Kalau saya Pak, kalau mungkin Iya. teman-teman di sini ada yang kartunya banknya pakai Genius, itu juga pakai bisa Genius karena Genius itu Visa. Tapi itu kan kartu debit. Debit tapi Visa, jadi tetap bisa masukin tanpa kita pakai kartu kredit gitu. Oke. Itu Mas. Kemarin Mbak Alisa ya, Mbak Alisa yang Heeh. ini, yang infoin buat pakai Genius. Oh, belum tahu tuh saya. Oke, Mas, lanjut. boleh nanya nggak, Mas? Mas, Iya, nanya apa tuh Mas? Mungkin kalau bisa Mas, dijawab singkat. kalau foto tuh kan tadi kan sama semua itu maksudnya itunya latar belakang itunya fotonya jadi kayak sama gitu kan maksudnya. Itu caranya gimana Mas ya? Cara di Canva itu supaya fotonya sama semua gitu maksudnya tipenya sama semua gitu. Satu tema ya. Kayak di Temanya foto mungkin Mas. temanya. Nah, Iya, iya satu temanya tema. maksudnya iya. Mas siapa mau Mas jawab? Syam ini yang ahli keyword. Monggo. Saya Mas, nggak ya. bisa Mas keyword, masih belum bisa menemukan yang satu itu. Nah, sebenarnya saya juga sama, Mas. Jadi sebenarnya ya kita itu saya mencarinya ya itu dia, kita jangan capek namanya nge-scroll teman-teman. Nah, betul. Saya Betul itu. Saya juga masih gitu, Mas. saya juga sama, aku Aduh. manual gitu, nggak ada rahasia apa-apa. Jadi ini kayak tadi nih Astronot. astronot yang ini nih ya, astronot yang ini saya coba Mm. cari. Ya saya klik astronot aja terus scrollin aja. Scrollin aja terus gitu. Nah, memang ya ini dia memakan waktunya di sini. Waktu itu makanya saya Betul. pernah share tentang cara cari ide. Nah, ini kan dapat nih. Wah, ini bagus nih. Saya biasanya gitu. Oh, saya bagus. Saya simpen dulu. Terus ntar saya cari lagi, scroll terus. Oh, ini sama nih Nah, gitu. itu. Gitu kan caranya, jadi kayak kita main tebak-tebakan aja. Betul. Oh, ini dia nih dapet nih gitu. Saya Harus sabar. ya bener, saya ambil tapi nanti pada ujung-ujungnya nggak saya ambil semua gitu. Nih contohnya aja, ini saya udah ambil juga yang ini, tapi saya nggak pakai kan di konten saya yang ini. Karena apa? Karena saya kumpulin dulu. Kadang juga kalau ada waktu senggang juga saya juga kadang kumpulin foto di satu kanvas dulu. Jadi kan satu kanvas ini isinya foto aja semua yang seragam gitu. Betul Kalau itu, yang teman-teman. Nah, itu juga Mas, yang filter bisa ditambahkan penjelasannya filter itu. oh yang filter ini. Iya. Tapi ya ini dia, saya masih kurang maksimal yang ngedapetinnya karena maksudnya warnanya agak masih kita harus cari-cari sendiri. Tapi ini cukup ngebantu juga buat teman-teman bisa nyari misalkan warna hitam ya, hitam semua. Dia akan mencari astronot dengan warna hitam gitu. Kita play di sini, muncul yang warnanya gelap semua, backgroundnya gelap semua. Lain lagi kalau hasilnya kita cari warna kuning, semisal ada nggak ya? Oke, jadi Nggak ada, Mas. mulai ngaco. Ada. Oh, ada itu. Ini keren. Ada. Nah, itu. Keren. Keren, nah Itu ya. maksudnya Mas Jab. Oke, Jadi ya di filter aja. di Kayak filter gitu. aja ya. Saya Tuh. Oke. saya kadang pakai filter tapi ya itu dia di beberapa keyword itu nggak ada gitu misalkan. Iya, nggak nemu, Mas. Kadang nggak nemu. Kadang Nggak nemu. Jadi saran saya gitu. Kita Makasih Mas ya. Iya, sama-sama, Mas. Mas Apri ada yang bertanya Oh lagi? iya. Iya. Ada pertanyaan lanjut lagi. Mohon maaf ya, ada tukang bakso di sini. Nah, kalau Canva Pro itu bisa nggak bikin tim? Terus member timnya pakai Canva free bisa nggak sih? Bikin tim itu Canva free aja bikin tim bisa, Mas. Jadi kan Bisa. teman-teman ya, kalau Canva free I see. aja bikin tim bisa. Timnya juga bisa banyak lagi. Maksudnya nggak 1-2. Nih kita nanti ke ini bukan. Nih tim di sini.
Ini saya gabung timnya Mas Radinal. Terus kemudian kalau misalkan mau lihat tim di sini, nah ini dia. Ini kita bisa, saya ada 3 tim ya, tim Mas Radinal, tim Cornel Risma ini di kantor saya, kemudian yang ini tim saya sendiri. Itu nanti kita bisa bikin tim banyak dan kita bisa invite tim anggota tim kita. Bisa saling share apa itu Mas? Desain ya? Di share desain ya, benar-benar dibagikan dengan gitu misalkan. Nah, yang ini nih. Nih, dapat tautan yang dapat diedit. diedit gitu misalkan. Seperti itu. Mungkin menjawab ya. Oke, Mas Apri lanjut. Ya, sangat menjawab itu. Thank you ya. Oke, dari Bang Wisnu Susanto Channel. Wah, Kak, saya mau tanya bagaimana cara buat desain YouTube thumbnail dan banner YouTube dengan benar dan rapi. Mungkin maksudnya lewat Canva. Mantap banget ini. Langsung di template aja Mas Syam. Di template-nya itu loh. Template yang ini Bisa kan? di Yang template. YouTube, yang YouTube itu kan enak kan? Ukurannya udah disediakan. Keywordnya banner ya? Enggak, thumbnail aja, YouTube. Thumbnail YouTube alah. bisa. Iya, iya, Thumbnail YouTube. Mana ini udah share screen mesti ya? Waduh, Your ada yang entire double. screen. Oke. Share. Oke. Nah, ini dia. Kita cari di sini aja, Mas. Dan teman-teman YouTube. Nah, di sini bisa dicari ya, gambar mini, gambar saluran, ikan video, gambar kecil. Nah, ini di sini ada sampul saluran. Bukan, Mas. Bukan sampul. Yang di atas Mas tadi. Bisa. Ya, di atas. Yang juga di atas. Yang ini. Gambar mini. Iya, gambar mini namanya. Kalau buat thumbnail itu pakai Thumbnail gambar itu mini. gambar. Nah, tuh. Soalnya saya kalau saya pribadi waktu itu ini nyarinya, tapi ini ngebantu juga jadi info baru ya. Kalau saya nyarinya pertama cari dulu di Google ukurannya berapa, ukuran. pakai custom dimension, ya udah saya edit aja di situ gitu. Tapi kalau di sini ada gambar mini, nah ya udah. Nah, itu cepet Mas. Cepet langsung. Ada template-nya, tinggal edit itu. Tinggal edit udah enak banget nih. Teman-teman mungkin menjawab ya. Mas Apri lanjut. Halo Mas. Oke. Oh, siap. Mas, bentar. Cara membuat CV di Canva. Cara membuat CV di Canva. Saya coba bantu jawab Mas, bisa? Resume Silakan, aja. Mas. Iya, resume aja Mas. Tinggal ketik di template itu. Banyak template-nya yang bagus-bagus sudah. Salah. Ini resume. Jadi nyarinya jangan CV ya, nyarinya resume. Resume, iya. Atau resume. Iya, share resume di ininya, template-nya. Iya. Template. Oh, banyak itu. Tinggal milih Mas, tinggal ganti warna dan sebagainya. Iya, tadi di konten saya hari ini saya share tuh kalau mau buka jasa pembuatan CV bisa dari Canva kan. Betul. Betul itu. Betul monetize itu, monetize. Lanjut Mas Apri. Lanjut Mas Apri. Siap. Mantap. Banyak soalnya. Iya, ini banyak ternyata. Mas, durasi video di Canva itu berapa lama? Kayaknya nggak bisa lama ya. Cuman sekitaran 2 menit maksimal. You wanna answer? Siapa ya? Ya, kalau saya waktu itu pernah ngupload upload 20 menit video itu masih bisa jalan, tapi memang pas downloadnya itu lama banget jadinya hasilnya. Kalau mungkin lebih dari situ masih bisa, tapi setahu saya pernah coba 20 menit itu masih di approve lah, masih nggak ada notifikasi untuk ditolak seperti itu. Lanjut Mas Apri. Oke. Nih teman-teman, ini ada Instagramnya Mas Apri ya kalau mau follow. Oh, thank you banget ya. Auto follow nih. Semua elemen atau foto Canva Pro bisa kita pakai komersial kan ya Mas? Misal buat jualan di Redbubble. Oke, Mas Neri mungkin menjawab Mas Neri. Apa Mas Radinal selaku certified? Mas Dinal aja. Oh iya. Yang bisnis. Misalnya kalau ini Mas ya, saya juga pernah sharing sama teman, apakah Canva itu bisa diperjualbelikan untuk elemen fotonya atau videonya. Nah, saya sharing juga di ininya Mas, di
FAQ-nya ya, FAQ itu untuk lisensi Canva yang bisa saya garis bawahi, Canva itu menyediakan gambar atau foto free untuk usernya. Nah, tapi dalam tanda kutip, bila nanti lisensi itu ada yang klaim, nah kalau ada yang klaim itu Canva minta tolong di shutdown, jangan dijual lagi, jangan dikomersialkan lagi. Nanti tinggal langsung diinfokan aja di Canva. Kalau mau diinfokan bisa di help, ada kalau di Canva web itu ada help bantuan, nanti teman-teman masukin di situ bahwa gambar ini berlisensi dan ada misalnya perusahaan yang klaim bahwa itu adalah gambar mereka. Tinggal diinfo aja ke Canva. Seperti itu, Mas. Oh, berarti nggak semua di Canva itu bisa kita jual belikan ya. Ada yang lisensi juga ya. Iya, ada yang berlisensi juga, Mas. Seperti font gitu juga apakah berlisensi untuk kita nggak bisa bikin logo sembarangan gitu? Kalau font, mungkin Mas Neri bisa bantu jawab. Kalau font saya belum ulik-ulik sih ininya. Rule-nya bagaimana kalau font? Yang sementara saya baca kemarin masih gambar. Ya, kalau di font itu kita cek dulu ya kalau mau buat jualan gitu, biar aman. Nanti takutnya kayak kasus yang kami di Twitter itu, dia kerja di sebuah perusahaan, tapi ternyata setelah dia membuat kayak pamflet lah, istilahnya pamflet, kemudian dipublish oleh perusahaannya, kemudian perusahaan itu dapat email dari Font Foundries. Nah, itu didenda 12 juta. Dan itu perusahaan di tempat orang yang kerja itu membebankan denda tadi 12 juta tadi itu ke orang yang membuatnya gitu. Misalkan saya yang membuat, itu saya yang dibebani 12 juta itu. Jadi harus dicek dulu di Google Font. Kalau saya sarankan Google Font, kita cek secara detail lisensinya. Itu masih bahasa Inggris ya kalau di Google Font. Sambil belajar lah kayak gitu. Soalnya lisensinya kayak gitu. Kemudian di mana lagi, Davon itu ada di pojok kanan ya. Biasanya ada donateware, itu kita suruh memberikan cuma-cuma ya kepada pembuat fontnya. Ada yang ini free for personal use, jadi cuma buat pribadi, tidak untuk komersil ya. Ada kok banyak, sudah saya posting juga masalah lisensi font itu di Instagram saya. Oke, I see. Thank you. Oke, ini Mbak Luna sudah menjawab ya teman-teman. Buat teman-teman yang pengen tahu cara membeli Canva Pro atau Premium, itu Mbak Luna Andalusia sudah bantu jawab. Boleh cek aja di DM ya, saya nggak perlu baca karena panjang. Oke, next dari Mas Alvin Surya. Pendapat kakak, kalau buat carousel cocoknya pakai font apa? Font lagi. Ya, mungkin disebut aja. Font itu ada dua sih untuk headline carousel dan itu. deskripsi. Ya, headline dan sub headline-nya itu pakai yang serif atau yang gimana Mas Cam dulu? Serif atau sans serifnya dulu kalau yang buat headline itu biasanya. Serif ya? Sans serif, yang, Mas. Sans serif ya yang lurus itu ya. Jadi kalau mungkin sedikit pengenalan buat teman-teman mungkin yang masih awam, tapi kalau yang mungkin udah ada pendidikan desain mungkin udah lebih tahu lah ya. Tahu lah. Jadi kalau sans serif itu artinya melengkung ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada tulisan lengkungan sedikit, itu namanya serif, itu kayak melengkung. Nah, itu tujuannya apa? Lebih klasik, lebih formal, lebih serius, lebih lebih inilah tua lah gitu, dan serius, formal. Nah, kalau teman-teman mau pakainya yang nggak pakai melengkung, itu namanya sans serif. Sans-nya itu tanpa kan, berarti tanpa serif, tanpa lengkungan. Nah, misalkan teman-teman mau pakai open sans serif lebih baik gitu, atau open sans aja biasanya kan ya kalau di Canva adanya. Nah, kalau saran saya, kalau ini sih saya pribadi, mungkin nanti Mas Radinal sama Mas Neri bisa tambahkan. Saya biasanya pakainya Montserrat, karena Montserrat itu udah satu paket. Itu udah ada yang headline, terus udah gitu udah ada yang deskripsi, sub headline, footer segala macam, itu udah bisa. Mungkin Mas Neri dan Mas Radinal mau tambahin.
Ya, saya sama sih seperti Mas Syam. Untuk isinya saya pakai Montserrat, itu font sejuta umat ya. Iya Semuanya hampir benar. hampir komunitas dan organisasi yang kita kenal itu fontnya pakai itu. Kalau headline-nya saya pakai Oswald Oswald. atau Iya bisa benar Oswald. bebas new itu, Bebas bebas Neo ya, new iya benar. sama itu. Kalau dulu saya pertama kali buat microblog itu saya pakai ini Rubik Black ya, itu bagus juga. Pokoknya yang headline itu yang tebel-tebel kalau ininya. Itu Benar. sih. Oke. Silakan. Oke, saya melengkapi ya buat teman-teman Sans Serif sama Sheriff sama Montserrat dan juga Bebas New. Oke, itu bagus buat dipakai. Oke, Benar. next. Kalau Mas Sapri itu Carter One itu. Carter Yang di One di akhir. belakang doang. Carter One di belakang doang. Itu pun lagi ngetes sebenarnya. Tapi Ya sebenarnya saya maksimal iya. 3 font teman-teman. Maksimal Iya, 3 font. Sama Ini jarang sih. ngetes. dua sempurna 3 maksimal. Saya biasanya kalau dia di webinar isi kan 4 sehat 5 sempurna. Kalau di font Ya. itu dua maksimal, 2 sempurna 3 3. maksimal. Iya benar. 3 udah maksimal banget lah. Kalau Mas Syam kan pakai tipografi aja. Main satu font pakai tipografi aja itu. Hierarki aja. Kira Main hierarki. ketebak kunciannya saya ya. Ini bongkar-bongkaran ini malam ini nih. Oh, Ya, berarti itu sih. Mas, mohon maaf untuk Ya. ini ya. Berarti dalam satu font itu, dalam satu pembuatan carousel itu nggak boleh lebih dari 3 font ya? Nggak boleh. Mesti cuma 2 atau 3 Iya. aja. Nggak bisa. Iya. Bukan nggak bisa ya. Soalnya Ah, buat salfok itu nanti bener. yang baca Mas. Jadi Salah fokus. kalau saya setiap sharing pasti bilangnya kayak gini. Jadi kita mikirin, kita kan bikin konten buat audiens ya, bukan buat diri kita sendiri, apalagi konten buat jualan. Nah, itu kita mikirin gimana caranya audiens itu mudah mengakses konten desain kita. Informasi apa sih yang mau kita sampaikan di konten kita? Kalau misalkan, headline-nya misalkan, tebel. Terus deskripsinya, tipis. Oke, udah. Terus nanti tiba-tiba ada tulisan sambung gitu kan. Kita harus apa ya? Kita harus ada sepersekian detik untuk mencerna teks itu lagi gitu. Jadi kita mempermudah aja lah, kita mempermudah audiens untuk membaca. Kita 2 font atau 3 font itu agar itu juga yang mirip-mirip tipe face-nya, agar si audiens juga mudah dan enak mencerna informasi yang kita sampaikan melalui desain konten itu. Itu sih teman-teman. Itu Pilih yang ada. tambahin dikit Mas, boleh? Ya boleh Mas Radinal. Misalnya kalau teman-teman yang masih awal ya, kayak saya juga sih masih belajar font, saya coba ya tampilin. Misalnya kalau mau main font, ada di Canva juga ininya, informasinya di gaya. Kalau misalnya nggak muncul Di ininya, style. pilihan gaya, iya, bisa pilih lainnya, nanti ada di sini, masuk gaya. Misalnya kalau mau main font, ini sudah disiapkan Instagram yang ramai ya, sering digunakan. Ini ada 2 font yang bisa langsung digunakan. Jadi teman-teman bisa langsung contek aja dari Canva. Udah ada yang Itu di mana, Mas? infonya lah di gaya. Lainnya. Lainnya. Iya, kalau misalnya nggak muncul di sini, pilih lainnya dulu. Nanti ada di sini, ada kotak ininya pilihannya, icon gaya. Di sini ada dijelaskan semua kok. Warna juga ada kalau mau main warna, kalau mau main font, kalau main font di. Kalau di versi bahasa Inggris style ya teman-teman. Ya style kalau di bahasa Inggris. Oke, mungkin ini saja Mas. Lanjut Mas Apri. Itu apakah lanjut, Mas. yang free juga bisa, Canva free juga bisa? Oh bisa Mas, bisa banget. Bisa banget. Pokoknya yang di web, di HP juga bisa ya, yang pakai browser. Ya betul. Oke. Bentar ini berisik. Apa sayang? Oh iya main jaya. Oke, lanjut dari Mbak Luna. Ini Canva-ku yang HP dan PC bahasa Inggris. Nggak bisa kah diganti jadi bahasa Indonesia? Nah itu Mas Neri gimana Mas Neri? Kalau nggak salah itu ngikutin settingan bahasa handphonenya ya?
Iya kayaknya Mas. Ya ngikutin bahasa handphonenya kalau nggak salah. Settingan Di bahasa di device-nya. bentar ya. Di halaman di punya saya itu kayaknya bahasa Indonesia. Sebenarnya Enggak. sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, karena Betul. di pencarian kita tetap saya sarankan untuk menggunakan bahasa Bahasa Inggris Inggris. Betul. karena Itu lebih hasilnya lengkap. hasilnya lebih lengkap, hasilnya lebih maksimal. Karena Canva juga kalau bahasa Indonesia kadang-kadang hasilnya ngaco-ngaco gitu. Aduh. Meskipun saya pernah dapat case nyari cireng di Canva itu ada loh fotonya, Mas. Wow. Bener, nih saya buktiin ya. Iya. Saya buktiin nih Oke, oke, oke. nyari cireng di Canva. Jadi waktu itu pernah ada yang pengusaha cireng gitu maksudnya. Berarti kan maksud saya di sini itu kita tinggal variasiin aja, kita variasiin pencarian aja gitu, teman-teman. Mungkin sambil dilanjut pertanyaannya Mas Joel. Oke, oke. Kalau boleh kasih masukan sih tambahan untuk di search di kolom pencarian taruh bahasa Indonesia juga bisa, setahu saya. Selama ini saya kalau search pakai bahasa Indonesia aja sih. Iya, tapi kurang ya bisa memang, tapi kurang maksimal aja sih. Nah, Kurang ini ya, bahasa Inggris lebih ya. iya, ini cirengnya nih ya. Banyak teman-teman foto cireng. Receh itu Mas. Kok receh sih? Oke. Oke, lanjut dari Mbak Ririn. Mbak Ririn Alsyaputri. Berarti di Canva masih ada kemungkinan ada lisensi. Wah, berarti Canva nggak cocok dipakai untuk pelaku usaha kah? Gimana solusinya? Karena kan free untuk personal use. Dan kemungkinan ini pertanyaan terakhir sih kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman ya. Iya, Oke. Mas Dina iya, mungkin yang kita itu tutup nih buat habis ini. bisnis itu. Halo Mas Radinal. Mas Halo, Terry. Mas. Mas Radinal kayaknya close lagi deh. Iya, close lagi Mas. Mas. Oke. Ya udah, ini ada pertanyaan terakhir nih dari Taufik Lubis. Nanti dulu deh yang itu ya. Ini kita jawab dulu dari pertanyaan dari Pak Taufik Lubis. Mungkin boleh share pengalaman para suhu-suhu, mastah siap menghasilkan rupiah dari Canva. Sejujurnya ini juga jadi pertanyaan saya sih. Biar kita bisa menghasilkan rupiah dari Canva. Ya, I think this important. Please share. Mas Terry mau jawab dulu, Mas Terry? Kalau saya sih masih sedikit ya pengalamannya, soalnya saya masih kuliah juga, jadi cuma ikut ini lomba-lomba aja itu, lomba-lomba poster kayak gitu. Jadi pembicara itu. Ya, jadi yang ngisi-ngisi kalau sekarang itu ngisi ini saya basicnya Canva mobile lah, di mobile itu sih kalau dari saya. Anyway, tadi saya lihat postingannya Bang Syamad hari ini sih sedikit bahas tentang rupiah ya, bolehlah. Benar. Jadi saya sekalian share ini aja ya, share kontennya. Jadi tadi saya sempat memang saya bahas tentang bagaimana menghasilkan uang atau rezeki dari Canva. Nah, ini cari duit cuman pakai Canva. Jadi ini semua udah pernah saya alamin ya, teman-teman. Jadi bukan saya sharing asal-asal. Aduh, nih internetnya down lagi. Ya pokoknya pertama itu adalah jasa desain konten. Jadi jasa desain konten teman-teman bisa cobain, karena di Canva kan ya tadi kita udah pelajarin banyak ya, kita bisa desain carousel, desain segala macam. Nah, terus kemudian kita bisa jasa CV, jasa desain CV. Jadi kan banyak banget nih orang-orang yang butuh dengan jasa CV, apalagi sekarang musim cari kerja itu perlu banget namanya CV yang bagus. Nah, mungkin aja mereka nggak ada waktu, atau mungkin aja mereka feel-nya kurang. Nah, kita bisa pakai Canva. Terus yang ketiga adalah
tadi apalah lupa saya. Yang ketiga, kalau nggak salah yang pengalaman saya itu jadi pembicara. Nah, itu jadi pembicara juga memang harusnya nggak itu ya, kita nggak ke materi orientednya karena kita sharing ilmu, tapi mungkin ada aja yang ngasih lah gitu. Mungkin pengalamannya ya juga sering juga ya, Mas Neri sama saya ya Mas Neri. Ada di sini Mas Neri. Iya, Kita iya, dua ada. kita 2M ya Mas Neri biasanya ya. 2M. Makasih Mas biasanya ya. Iya. Sama Oke. kadang-kadang juga saya kalau nggak dapat 2M dapatnya 4M gitu. Makasih Mas Betul. minumnya Mas gitu. Iya. 4M. Ya Ya itulah. itu deh. Itu teman-teman. Jadi ya mungkin dan satu lagi teman-teman bisa bikin course. Jadi kita lihat di sini ya Mas Dery saya kemarin juga sempat share juga udah banyak ternyata yang bikin course tentang Canva. Jadi Betul. teman-teman bisa banget kok bikin course tentang Canva sesuai dengan kemampuan teman-teman seperti itu. Kalau Nah itu kita ada Mbak Rara juga ini di ada Mbak Rara juga, wah Nah itu dipersilakan juga buat Mbak Rara mungkin kalau mau sharing juga. Iya, betul itu. Mungkin kalau boleh sih saran sih ini kan Neri sama Mas Syamas, Mas Dinal kan pengalaman di Canva-nya udah banyak. Mungkin bisa juga collab untuk bikin course Canva kali ya. Kalau Wah, kalau gimana Mas Dery? Mas Dery jawab mungkin. Ya, bisa dipikirkan saya lah ngikut ke depan. aja, ngikut sama Mas Dinal aja saya. Saya ngikut Mas Radina. Kita ngikut Mas Dinal aja Mas ya yang Kita- sudah diciptakan apa itu. karena sudah jadi CCC-nya Canva Iya, Certificate. betul. Jadi setidaknya sudah mewakili kualitas Canva gitu. Kalau misalkan teman-teman bilang, oh Mas Syam jago atau itu, buktinya saya ditolak 2 kali. Daftar CCC ditolak 2 kali ya teman-teman. Karena memang waktu itu belum 6 bulan nge-sharing tentang info tentang Canva seperti itu. Untuk ini juga tambahan ya, Mas. Kedengaran nggak suaranya nih? Kedengeran Betul Mas. aman. Nah, untuk tambahan itu kalau mau nyari duit jadi dari Canva juga bisa. Banyak loker-loker sekarang itu yang butuh Canva designer. Kenapa? Karena kan Canva itu kan aplikasinya gratis ya dan legal, kecuali Iya, yang pakai yang buat-buatan gitu. Nah, biasanya kemarin saya lihat di grup desain grafis, mereka butuh buat loker, mereka butuh Canva user buat konten di Instagram mereka. Seperti itu teman-teman. Wah, boleh tuh nge-share Mas Radina. Share-share. Nanti saya share. Ada juga bahkan di ini Mas, sampai ke luar negeri. Misalnya kalau Masnya gabung aja di desain circle Canva, biasanya tuh ada lokernya itu. Ada bule-bule tuh nyariin desainer Canva yang mau jadi konten kreatornya mereka. Oh, itu Bisa di corporate, bahkan ada sampai politik juga Mas. Misalnya kayak partai Demokrat gitu kan di Amerika, mereka butuh desainer Canva ya, nanti mungkin dibayarnya pakai dolar kayak gitu. mantap. Tadi ini mungkin Mas Radinal baru join lagi. Mas Apri tadi yang terlewat ya. Canva apa tadi buat Iya. bisnis ya kalau nggak salah. Bisnis, lisensi bisnis itu. Tadi kayaknya. Ya, Tapi Mas, maksudnya gimana tuh Mas? oke, bentar saya cari lagi dah. Ini dari Mbak Ririn. Berarti di Canva masih ada kemungkinan ada lisensi ya. Berarti Canva nggak cocok dipakai untuk pelaku usaha dong. Gimana solusinya? Karena kan free untuk personal use. Nah, itu juga kemarin saya baca di rules-nya Canva, misalnya kalau ada yang klaim, yang tadi saya jelasin Mas, tinggal di shutdown aja, jangan di-share. Kalau bisa langsung dihapus postingannya, mau di Instagram, di YouTube, kalau ada yang klaim, supaya kitanya yang gunakan Canva bisa langsung lapor ke Canva, nanti Canva-nya lagi yang tindak lanjuti. Kecuali yang itu tadi ya, yang font itu ya, yang Ya, font itu sampai 12 juta. Mungkin dari mungkin ini kali ya. mungkin ini Mas, mungkin kalau sudah perusahaannya itu besar, nah itu bisa kayak gitu kan, sampai dapat email atau dapat inbox dari yang punya gambar atau yang punya font, mungkin gitu sih. Kalau untuk UMKM kayaknya enggak sih. Enggak, iya benar sih. Oh gitu Mas. Soalnya Jadi dulu aman saya ya? pernah, iya, soalnya dulu saya pernah sharing sama Mbak Alisa ya, Mbak Alisa Fatma, juga Duta Canva Indonesia itu, di live IG saya itu bahas kayak gitu juga.
emang Canva itu support ke UMKM dan juga usaha-usaha kecil dan juga ini pendidikan ya Mas Sam Pendidikan ya. Canva for Nah, Teacher, itu ya benar. betul itu. Nah, itu sih kalau setahu saya. Kalau teman-teman mau Ada juga ini, melihat live IG-nya ada Mas. di IG saya. Iya, Mas. Ada juga Mas. Jadi Canva itu buat affiliate. Jadi kalau misalnya ada yang daftar Canva lewat akunnya teman-teman atau short linknya teman-teman, teman-teman dapat fee dari Canva. Fee kredit ya, waktu itu pernah saya share. Bukan Mas, dia sudah resmi, Oh, bukan yang dari fee. Tapi iya, harus iya. VCC dulu, harus VCC. Harus ini kan, harus beli sampai beli Canva Pro ya kalau nggak salah ya Mas ya. Enggak Mas. Misalnya kalau Masnya udah diterima jadi CCC, udah jadi duta, nah Masnya bisa manfaatin itu untuk affiliate. Jadi Canva dan Masnya join affiliate ke Canva, nanti Canva kasih link. Jadi kalau ada teman-teman yang download dan daftar Canva bulanan atau tahunan, Masnya dapat bagian juga. Iya, yang Canva Pro itu. Gitu Mas. I see. Oke. I see. Oke, ini dari Pak Taufik Lubis. Terakhir Sorry, mungkin ya. Terakhir oke, mungkin ya. Terakhir ya. Ya, Mungkin terakhir. Karena Jadi sudah ini larut juga. ada pertanyaan, kalau jadi pembicara boleh tahu range atau bayaran yang pas. Tapi ini dijawab si Rara ya kalau nggak salah. Saya pernah isi webinar 500.000 per jam. Mungkin dari Bang Syamas yang udah jadi pembicara ya, bolehlah di-share lah. Mas Neri dulu, Mas Neri. Iya. Ya, ini ya teman-teman, mungkin kalau jadi kayak gitu, kalau dari saya sendiri ya, saya niatkan untuk berbagi ya, terutama saya nggak pernah mematok fee berapa gitu, nggak pernah saya. Kalau mereka mau ngasih ya saya terima gitu, kalau enggak ya sudah gitu. Mungkin kadang saya cuma dikasih sertifikatnya aja kayak gitu sebagai pemateri. Itu sih. Mungkin menambah jam terbang juga sih ya. Iya, itu Benar, aja sih. benar. Kalau Penting itu. menurut saya itu pengalaman itu penting Mas, soalnya. Betul. Itu Benar, aja benar. sih. Oke, maaf Mas, ini terakhir dari saya pribadi. Mungkin kalau boleh, kelas begini ini kan bagus banget ya. Ini kan share ilmu banget, jadi kita bisa nambah pengetahuan, ilmu dan pengalaman juga. Kalau boleh, bikin sebulan sekali kah atau 2 bulan sekali kah, dan mungkin grupnya jangan dinonaktifkan supaya kita bisa tanya-tanya sama masta-masta gitu ya. Siap. Tadi Masya mau menambahkan yang masalah itu, ngisi jadi itu. Monggo Masya, pengalamannya itu. Masa nambahin? Ya nggak usah lah. Maksudnya fee-nya ya gak enak juga masalah ini kan uang. Kalau membagi ilmu kan kita masa mikir-mikir uang. Pokoknya kalau saya pernah nanya-nanya sama melukis slide, kalau mungkin teman-teman tahu itu dia juga beliau master PowerPoint. Itu beliau ngasih saran ke saya gitu bahwa kalau sedang training itu kita nggak usah mematok harga ya, kurang lebih sama lah seperti Mas Neri gitu. Kita nggak enak juga mematok harga seperti itu. Tapi kita lihat juga ke setelan sebuah perusahaan gitu, teman-teman. Karena kita lihat kayak misalkan misalkan perusahaan Bank Mandiri gitu. Bank Mandiri mau ngundang teman-teman buat jadi pembicara Canva. Masa sih Bank Mandiri ngasih gratisan gitu kan? Kita kan lihat juga beliau kan juga punya etika gitu kan, mereka juga pasti punya etika seperti itu. Benar. Nah, kalau saya sarankan teman-teman mau ngasih harga juga silahkan, tapi kalau saya menyarankan teman-teman kalau untuk pendidikan universitas atau SMA, organisasi non-profit itu usahakan janganlah, karena mereka juga kan sedang menuntut ilmu, ingin belajar juga banyak. Semoga jadi ladang amal ibadah kita di akhirat nanti. Seperti itu sih dari saya tadi. Amin. Ini luar biasa nih. Thank you. Silakan saya kembalikan, kalau oleh grup yang dinonaktifkan ya Mas. Nah itu dia. Sebenarnya grup yang dinonaktifkan sebenarnya tadi ide awal saya karena takut kan kita share link terus takutnya nanti ada teman-teman yang chat terus nanti linknya akan tertiban gitu, walaupun kita udah sematkan di atas gitu, tapi kan namanya orang biasanya buka masuk gabung langsung lihat yang atas aja seperti itu, lihat chat yang terakhir aja gitu. Makanya saya sarankan untuk
pas ini aja, pas event ini aja. Nanti kalau udah selesai kita buka lagi. Terus kemudian gimana Mas Radinal buat kelanjutannya ini sama Mas Neri? Boleh Mas, di ini aja, diaktifin aja buat misalnya kalau mau bagi ilmu, share-share lagi kan, atau misalnya mau buat ini, ada teman-teman yang mau tanya jawab, bisa juga dilanjut di grup kali Mas ya. Iya, nah terus kalau misalkan yang tadi, kalau misalkan ya kita kan kelemahan kita namanya kita juga belum ada Zoom yang premium gitu. Mungkin kalau di sini teman-teman ada yang Zoom premium bisa bantuin kita biar limitnya lebih banyak dan waktunya juga tidak terbatas kan gitu ya. Boleh itu sharing-sharing bareng sama kita. Seperti itu sih, teman-teman. Mas Neri, Mas Radinal, Cukup Mas ya. cukup. Oke, Mas Apri, kita tutup Cukup, aja Mas Apri. Apri. Ayo Mas Apri. Siap, lanjut. Foto dulu sebelum tutup. Ada Mas. Saya nggak bisa Iya. fotonya gimana Kita sih? foto. Print Pakai screen. screenshot aja kali ya. Iya, screenshot screen itu. Ya mungkin teman-teman bisa mengaktifkan kameranya ya untuk kita foto sebentar. Udah, Mas Neri yang screenshot nanti. Wah, nggak bisa kayaknya laptop saya Mas. Mas Radinal, saya nggak Saya biasa. cuma 9 sih. Sama. Ada yang pakai ini PC? Saya Google Meet Cuma 9 kurang orang. paham ya. Kurang paham Google Meet. Sama Justru sih ini Mas.